Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Adila Anis. Saya dari kelas H Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum dengan NPM 21101058. Dosen pengampu yaitu Dr. Asnawi, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa, ragam bahasa, dan laras bahasa. Nah, teman-teman, apa sih itu hakikat bahasa? Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Nah, di sini ada beberapa unsur. Yang pertama, yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang kelima, bahasa itu bervariasi. Yang keenam, bahasa itu bersifat universal atau menyeluruh. Nah, masuk ke materi kedua, yaitu ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang diperbincangkan adalah hubungan perbicaraan dengan teman bicara dan medium pembicaraan. Menjelaskan bahwa ragam bahasa merupakan ragam variasi bahasa yang muncul karena adanya pemakaian bahasa. Dalam pemakaian bahasa, dapat dibedakan sesuai dengan media yang dipergunakan pada topik dan sikap pembicara. Dalam berkomunikasi, ragam bahasa harus memerhatikan aspek-aspek berikut. Di dalam ragam bahasa ini, terdapat 4 aspek. Yang pertama, permasalahan yang diungkapkan. Yang kedua, situasi yang ada. Yang ketiga, latar belakang dari pendengar atau pembaca yang dituju. Dan yang keempat, sarana bahasa yang digunakan. Keempat aspek tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek sarana bahasa yang digunakan dibanding 2 aspek lainnya. Bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya dibagi menjadi 3, yaitu ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal. Setiap adanya ragam bahasa yang dilihat dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan dalam kondisi pemakaiannya. Ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal dapat dibedakan dalam hal berikut ini. Yang pertama, yaitu topik masalah yang dibahas. Yang kedua, penggunaan medium bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, hubungan pembicaraan dan pendengar. Yang keempat, situasi saat adanya pembicaraan secara berlangsung dan area pembicaraan terjadi. Perbedaan kelima, ragam bahasa di atas yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penggunaan kata ganti dan sapaan. Contohnya seperti saya, aku, gue, anda, lu, ane, situ, ente. Yang kedua, penggunaan suatu imbuhan atau afikasi, awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, gabungan awalan dan akhiran. Yang ketiga, penggunaan unsur fatik atau persuasi sering muncul pada ragam bahasa nonformal. Antara lain, deh, dong, si, lo gitu ya, kok, dan. Yang keempat, penghilangan fungsi kalimat s, p, o, pel, ket pada ragam bahasa nonformal yang sering mengganggu penyampaian pesan. Contohnya, tanpa unsur subjek. Yang pertama yaitu kepada hadirin sekalian dipersilahkan duduk. Mungkin teman-teman semua sering dengar ya kalau ketika kita lagi ada acara. Yang kedua, baju itu untuk adik. Masuk kepada yang kedua, ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Nah, apa sih ragam bahasa berdasarkan mediumnya itu? Nah, ragam bahasa berdasarkan mediumnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa lisan? Ragam lisan adalah merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucapan dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam lisan itu terbagi 4. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua, tergantung situasi, ruangan, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang kelima, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Terdapat 6 ciri-ciri
ragam bahasa tulisan, yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Yang kelima, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang keenam, hanya terbantu dengan tanda baca. Nah, kita masuk kepada materi laras bahasa. Apa sih itu laras bahasa? Laras bahasa merupakan adanya keselarasan yang antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Di antara laras bahasa terdapat sub-sub bahasa sebagai pembeda. Yang pertama yaitu pemakaian kosakata dan bentuk kata. Yang kedua yaitu penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, adanya penggunaan suatu istilah. Yang keempat, terbentuknya paragraf. Yang kelima, tampilan hal teknis. Yang keenam, tampilan kekhasan dalam wawancara. Nah, kita masuk kepada yang terakhir yaitu rangkuman. Apa sih rangkumannya dari ketiga materi tersebut? Yaitu ragam bahasa merupakan ragam variasi bahasa yang muncul karena adanya pemakaian bahasa. Dalam pemakaian bahasa dapat dibedakan sesuai dengan media yang dipergunakan pada topik dan sikap pembicara. Berdasarkan situasi pemakaiannya, bahasa dibagi menjadi ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.